Nah, Halo guys, jadi kita dari kelompok 1. Penasaran deh sama pengertian tari sama sejarah tari Bandrong. Kira-kira kamu tahu nggak sih Cut, sejarah sama sejarah tari Bandrong sama pengertian tari? Apa ya? Apa sih Del? nah lebih baik kita tanyain nih ke kameramen. Apa ya? Apa ya? Penasaran nggak? Simak video berikutnya. Nah, kalian pasti penasaran kan seni tari itu apa sih? Seni tari adalah salah satu bentuk seni yang paling kuno dan berlaku di seluruh dunia. Dari masa prasejarah hingga saat ini, manusia telah memanfaatkan gerakan tubuh sebagai cara untuk mengekspresikan diri, berkomunikasi, dan merayakan kehidupan. Tari tidak hanya menunjukkan keanggunan gerakan, tetapi juga mempresentasikan nilai-nilai budaya, tradisi, serta identitas dari masyarakat pada setiap periode waktu. Tari juga adalah salah satu bentuk seni yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan sampai sekarang masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sejak masa prasejarah, tari digunakan untuk menyampaikan perasaan, memberi pesan, merayakan acara penting, hingga berkomunikasi dengan alam dan sang pencipta. Selanjutnya ada fungsi tari. Tari sebagai sarana upacara. Salah satu fungsi penting dalam tari yaitu tari sebagai sarana upacara, yaitu cara untuk mengekspresikan rasa berterima kasih, meminta perlindungan, menunjukkan penghormatan kepada nenek moyang, serta sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, tari tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tapi juga memiliki nilai spiritual, simbolis, dan sakral yang sangat tinggi. Selanjutnya ada tari sebagai pertunjukan. Fungsi ini lebih tertuju kepada unsur keestetikan yang ditonjolkan. Oleh karena itu, tarian-tarian tersebut lebih tercipta koreografi serta gerakannya. Pada tari yang ditunjukkan sebagai pertunjukan, pengalaman dan kemampuan teknik yang baik dari penari sangatlah dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada tari sebagai hiburan. Tarian yang digunakan untuk hiburan diciptakan karena masyarakat memandang sebuah tarian sebagai cara untuk menyampaikan perasaan senang dan mengungkapkan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi ini juga terciri gerakannya yang sangat sederhana dan tidak terlalu sulit. Gerak tari disusun secara spontan, penarinya juga bebas, boleh pria maupun wanita. Iringan musiknya juga praktis dan kostum tari bebas dan tidak terpaku pada gerakan. Selanjutnya ada tari sebagai pendidikan. Nah, seni tari dalam pembelajaran tidak hanya digunakan untuk memberi hiburan atau melestarikan budaya, tetapi juga sebagai sarana belajar yang membantu pengembangan berbagai kemampuan siswa. Nah, dalam proses belajar tari pada siswa, diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan mencipta atau memberi makna pada gerakan sesuai tema atau irama tertentu. Aktivitas ini membantu siswa berpikir kreatif, berani mencoba hal baru, dan mampu menyampaikan apa yang dirasakan melalui gerakan tubuh. Selain itu, latihan tari juga membantu meningkatkan kemampuan motorik, koordinasi tubuh, serta keseimbangan, sehingga berdampak positif pada kesehatan dan kebugaran fisik. Selanjutnya kita bakal ngomongin jenis-jenis tari itu ada apa aja sih? Yang pertama ada tari tradisional. Tari tradisional adalah jenis tarian yang hidup dan berkembang di sebuah masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tari tradisional juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tari primitif. Tari primitif adalah tarian yang muncul di masa awal peradaban manusia sebelum adanya sistem sosial dan budaya yang begitu kompleks seperti sekarang. Tarian ini adalah salah satu cara orang purba menyampaikan perasaan mereka terhadap kejadian dalam hidup seperti rasa terima kasih, ketakutan, kegembiraan, atau harapan terhadap kekuatan alam dan roh leluhur. Adapun contoh dari tari primitif itu ada tari serimpi dari Jawa Tengah, tari bondan dari Jawa Tengah, tari zapin dari Riau, tari lengger dari Jawa Tengah.
Nah, selanjutnya ada tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang berkembang di kalangan rakyat. Biasanya komposisi gerak dan iringannya lebih sederhana dan lebih mengutamakan partisipasi bersama. Tarian ini lahir dari kebiasaan, kegiatan sehari-hari, serta tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh dari tari rakyat ada tari kuda lumping dari Jawa Timur, tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari ronggeng. Selanjutnya ada tari klasik. Tari klasik adalah tari yang berkembang di kalangan keraton. Tingkatan pada tari ini telah mencapai kristalisasi arsitek yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang cukup panjang sehingga memiliki nilai tradisional. Tari ini biasanya menjadi warisan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari suatu daerah. Gerakan tarinya sudah mempunyai kesatuan yang harmonis dan standar yang telah ditetapkan. Selain dari gerak, dari pakaian, tata rias, musik, dan segala yang sudah diciptakan tidak dapat diubah oleh siapapun karena sudah ada peraturan yang mengikat. Nah, selanjutnya ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian yang diciptakan dalam bentuk yang baru berdasarkan pada tari-tari yang sudah ada, namun dimodifikasi kembali sesuai kreativitas penari atau koreografer. Istilah kreasi baru setelah Indonesia merdeka. Tarian ini diciptakan dengan maksud untuk memenuhi ekspresi dan keinginan batin dari penciptanya. Nah, selanjutnya ada tari kontemporer. Tari kontemporer adalah jenis tari yang muncul karena para seniman ingin menciptakan gerakan baru yang lebih bebas, eksperimental, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam tari ini, gerakan tidak harus mengikuti aturan atau tradisi tertentu, sehingga bisa dikombinasikan dengan beberapa gaya seperti tari tradisional, tari modern, dan bentuk ekspresi tubuh lainnya. Tari kontemporer juga sangat berbeda dengan tradisional karena dari gerakan serta tata rias dan kostum itu sangat berbeda. Kota Cilegon adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Banten dan sudah lama dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak tradisi serta warisan budaya. Keberagaman budaya di sana tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui sejarah yang panjang. Seiring berjalannya waktu, budaya Cilegon terus berkembang karena adanya interaksi dengan berbagai budaya lain, baik dari dalam negeri maupun luar Nusantara. Salah satu bukti kekayaan budaya Cilegon adalah banyaknya kesenian tradisional yang masih dilestarikan hingga kini. Contohnya adalah seni debus, sebuah pertunjukan yang menunjukkan kemampuan fisik dan kekuatan spiritual seseorang. Seni ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga merekam nilai-nilai ketangguhan, keberanian, serta spiritualitas, keagamaan, dan penguatan mental, membuatnya menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena Cilegon memiliki beragam budaya, menjaga seni tradisional daerah ini sangat penting. Mencari tahu dan mencatat berbagai tradisi itu tidak hanya membantu anak muda memperluas pengetahuan, tapi juga memastikan nilai-nilai budaya tetap ada dan bisa dilestarikan untuk masa depan. Oleh karena itu, membahas kekayaan budaya Cilegon sangat relevan dalam pembelajaran seni dan budaya, serta menjadi cara untuk memperkuat identitas budaya nasional. Jadi kita mau menelusuri tentang sejarah-sejarah tari bandrong. Iya, gerak-gerak kita. Nah itu dia.
Bandrong ing Cilegon merupakan jenis tari kreasi tradisi masyarakat Banten, khususnya di kota Cilegon, yang sumber geraknya diambil dari gerak-gerak pencaksilat aliran Bandrong. Pencaksilat Bandrong merupakan salah satu aliran pencaksilat yang berkembang di kota Cilegon selain pencaksilat aliran Terumbu, Cipecut, Cimande, dan lain-lainnya. Tari Bandrong tidak hanya digunakan sebagai bentuk hiburan atau pertunjukan, tetapi juga memiliki pesan moral dan nilai-nilai yang tinggi. Berasal dari kehidupan masyarakat Banten, salah satu nilai utama yang terlihat dalam tarian ini adalah keberanian. Gerakan gerak yang kuat, teratur, dan penuh energi menunjukkan semangat masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, serta tanah air. Keberanian dalam tari ini tidak hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral untuk mempertahankan kebenaran dan membela sesuatu yang diyakini. Selain keberanian, tari ini juga menunjukkan ketangguhan dan kedisiplinan. Setiap gerakan dalam tari ini membutuhkan kekuatan fisik, keseimbangan, serta ketepatan waktu. Keadaan seperti itu hanya bisa dicapai jika penari berlatih secara teratur, tekun, dan mengikuti aturan yang ditentukan. Nilai kedisiplinan ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan orang untuk mengatur diri, bertanggung jawab pada tugas, serta menghargai proses dalam mencapai tujuan. Selain itu, tari Bandrong juga menekankan sikap hormat dan etika yang diwariskan dari tradisi pencaksilat. Hal ini terlihat melalui cara membuka dan menutup tari yang dilakukan dengan sopan. Penari menunjukkan rasa hormat kepada guru, teman penari, penonton, serta leluhur yang mewariskan tradisi tersebut. Musik bukanlah sekedar latar belakang, tetapi juga merupakan komponen yang menyatukan gerakan, ritme, dan ekspresi. Dalam konteks tari Bandrong ing Cilegon, peranan musik lebih dalam lagi, karena tidak hanya memperindah gerakan tari, tetapi juga menegaskan identitas budaya yang diambil dari tradisi pencaksilat Bandrong. Musik yang menyertai tarian ini disusun dengan cermat untuk merefleksikan semangat, kelincahan, dan kekuatan yang menjadi ciri khas dari gerakan tersebut. Dengan memanfaatkan alat musik tradisional dan pola ritmis yang energik, musik mendukung terciptanya nuansa teorik serta daya yang kuat, sehingga pesan dan arti tari dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Alat musik yang digunakan pada tari Bandrong itu ada kendang, gong, kecrek, dan trompet. Kekuatan musikalnya semakin tampak melalui perpaduan berbagai jenis instrumen tradisional seperti alat musik membran berupa kendang, alat musik tiup seperti trompet, serta gong dan ragam instrumen perkusi lainnya. Kombinasi instrumen-instrumen tersebut mencapai nuansa musikal yang dinamis dan variatif dengan pola irama yang naik turun mengikuti intensitas gerak tari. Keseluruhan unsur musik tersebut menghasilkan atmosfer pertunjukan yang mencerminkan nilai keberanian, kekuatan, dan kekompakan, sekaligus memberikan identitas musikal yang khas pada tari Bandrong ing Cilegon. Dengan demikian, iringan musik tidak hanya mendukung estetika gerak, tetapi juga memperkaya makna dan memperkuat pesan budaya yang ingin disampaikan melalui tarian ini. Tata rias dalam tari Bandrong di Cilegon memiliki maksud untuk menguatkan citra penari sebagai sosok yang berani, tegas, dan penuh semangat seperti seorang pendekar silat Bandrong. Rias wajah yang dipakai umumnya adalah rias cantik yang korektif dengan penekanan yang jelas, terutama pada area mata dan alis. Dalam beberapa pertunjukan, tata rias juga menambahkan sedikit elemen yang menggambarkan karakter Jawara Banten, sambil tetap menjaga estetika yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai tradisi.
Secara keseluruhan, riasan ini tidak hanya memperindah penampilan penari, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan emosi dan makna gerakan dalam tarian. Busana tari Bandrong di Cilegon didasarkan pada pakaian tradisional warga Banten yang erat kaitannya dengan elemen kejawaan dan seni bela diri pencak silat. Kostum penari Bandrong ing Cilegon umumnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada baju silat dan celana silat, ikat kepala, selempang atau selendang, dan elemen-elemen lainnya. Kostum yang telah disebutkan sebelumnya digunakan dalam pertunjukan tari Bandrong ing Cilegon sebagai cerminan tradisi dan identitas budaya masyarakat Banten. Pakaian tersebut awalnya dibuat dengan desain yang sangat sederhana, tetapi tetap mencerminkan karakter para pendekar Bandrong yang kuat, berani, serta disiplin. Setiap bagian dari busana, mulai dari atasan, bawahan, sabuk, hingga hiasan kepala, memiliki arti simbolis yang mendukung gerakan dan ekspresi penari, serta memperkuat kesan estetika dalam pertunjukan. Dengan adanya perkembangan zaman dan kebutuhan dalam dunia seni pertunjukan, kostum tari Bandrong ing Cilegon mengalami perubahan dan kreasi baru agar lebih menarik dan sesuai dengan selera penonton masa kini. Perubahan ini meliputi penyesuaian warna, pola, desain, dan penggunaan jenis kain yang lebih bervariasi sehingga menciptakan tampilan yang lebih cantik dan artistik. Namun, meskipun ada perubahan, kostum yang baru tetap menjadi nilai tradisional dan filsafat asli yang ada dalam tarian, sehingga identitas budaya Banten tetap terpelihara. Tari Bandrong ing Cilegon diharapkan tidak hanya menjadi ikon budaya kota Cilegon, tetapi juga menjadi media pelestarian tradisi, sarana edukasi bagi generasi muda, serta wahana untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke tingkat yang lebih luas. Apa nih? Anjir lah. Fuck kata gue teh. What? Tusuk. Itunya ngomongnya. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu
Baik, mari saya